kita balik lagi pada kata present tadi ya. Jadi present itu contoh di mana intonasi bukan intonasi, stres dalam kata itu menunjukkan maknanya. Kita kembali ke share screen. Oke. Tadi saya ulangi lagi ya sedikit. Yang pertama kita punya present. Penekanannya di pertama. To noun. Artinya bisa hadiah kayak gitu kan. Nah, atau bisa artinya apa sih namanya? Sekarang kayak gitu kan. Atau terus present tadi tuh penekanannya di pertama ya. Sama nggak dengan yang tadi? Sama ya, karena penekanannya di pertama. Tadi kan sebagai noun, ini sebagai adjective. Sebagai adjective, present itu bisa artinya hadir. Jadi kalau misalnya saya tanya, are you absent last week? Maka kalian harus jawabnya no. I was present. Bukan present. Bukan present. Tapi harus present. Untuk bilang hadir. Sama juga kalau misalnya kalian mau bilang, misalnya saya panggil nama Cici Uni. Mau bilang hadir ma'am gitu kan. So you say present. Bukan present ma'am. Kayak gitu ya. Present ma'am. Senang kali anak-anak tuh bilang present. Mana ada tone present kayak gitu ya. Present itu untuk bilang hadir. Present. Nah, dengan kata yang sama ini ada present. Bagaimana bilangnya? Present. 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 Dengar baik-baik. Present. Pakai S atau pakai Z gitu, Mem? Z lah. Present atau present? Coba lihat nih fonetic transcription-nya apa? Di mana penekanannya? Present. Oh, iya, Mem. Di kata Mana zen, penekanannya? apostrofnya di zen. Berarti yang Di ditekan awal. Present. di pre apa di zen-nya? Zen, ma'am. Di Present, zen. Mem. Oke, jadi menyebutkannya 1, 2, 3. Present. 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 Buka telinga betul-betul ya. 1, 2, 3. Present. Dengar dulu, saya playkan. Dengar. Dengar. Present. Karena pre-nya tidak ditekan, yang ditekan zen. Jadinya present. Beda dengan yang di Oh. present. Kalau yang tadi present. Present. Ya, nggak ada present, nggak ada. Salah satu aja ditekan. Kalau dua-dua ditekan penyet dia. Kak anak kan dia mandi. Present. Verb kan? Kalau verb itu yang ditekan kedua. Nah, kalian mau tahu? Saya ada trik. Dulu saya suka bingung ini gimana cara mengingatkannya. Coba ini lagi, noun. Ini salah ini. Harusnya present. Present. Ya. Jadi gini. Kata present itu terdiri dari satu bisa jadi adjective,
Yang kedua bisa jadi noun, yang ketiga bisa jadi verb. Ya kan? Adjektif dimulai dari huruf apa? A. Noun dimulai dari huruf apa? N. Verb dimulai dari huruf apa? V. Antara A dan V. Yang duluan hadir dalam alfabet siapa? A. Habis itu N. Terakhir baru verb. Nah, verb ini sendiri yang terakhir. Jadi antara adjektif dan noun, ketika mau bilang present, pakai sebagai adjektif dengan noun, kan mereka duluan, berarti duluan ditekan. Present. Present. Nah, tapi kalau kalian bilang kalian mau mempresentasikan PowerPoint ini, maka kamu bilangnya I would like to present. Verb, present. Yang kedua, karena dia verb. Nah, itu namanya cocok logi saya. Yang penting cocok sama logika saya, biar ingat gitu ya. Ya. Jadi bahasa untuk kata present itu kan pilihannya antara ditekan di pre apa ditekan di zend, kan? Nah, untuk dia sebagai adjektif dan sebagai noun, dia ditekan di pre. Kalau dia sebagai verb, ditekan di zend. Nah, yang sering bikin telinga saya nih rasanya tuh mau muntah darah, wah telinga saya bisa muntah darah, adalah ketika mahasiswa membuka presentasi dengan mengatakan, "Good morning everybody, our group will presentation." Kasih saya tali, saya mau mati. Itu grammatically wrong. Our group will, setelah will itu harus diikuti noun. Itu sudah menjadi sumpah. Will dah bersumpah. Setelah dia, maka yang hadir haruslah verb. Haram hukumnya diikuti noun. Paham ya? Jadi, kalau mau membuka presentasi, bilangnya our group members will present atau present. Ayo pilih. Present. Present. Pilihannya present or present. Yang mana? Present. Yang terakhir yang ditekan. Jadi bilangnya our group members will present. Bukan our group members will present. Itu juga haram. Karena habis will tuh harus diikuti verb. Bukan noun, bukan adjective. Kalau kalian bilangnya our group members will present, itu harus bilangnya will be present. Artinya anggota grup saya, anggota grup kami akan hadir. Will be present. Beda dengan will present. Nah, itu dekat. Ya. Jadi tuh apa namanya ya, sederhana gitu kan ya. Tapi itu fatal akibatnya. Kalau misalnya kalian bilang will present, grammatically wrong karena intonasinya salah. Harusnya will be present. Artinya akan hadir, akan ada, gitu kan? Present, absent, gitu. Nah, kalau misalnya mau mempresentasikan, our group members will present. Present. Ingat. Nggak ada lagi will presentation. Memangnya kalian itu PowerPoint apa? Kalian kan orang yang akan mempresentasikan PowerPoint, bukan kalian PowerPoint-nya kan? So, remember it, oke? Okay? Nggak ada lagi nanti yang bilang our group member will presentation, nggak ada. Itulah nanti, makanya tadi di awal saya bilang gunanya belajar morfologi, sintaks, fonologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Kalau skill cuma tinggal bilang, oh ini gini. Nah, tapi mengapanya.
Nanti pelajari di linguistik itu. Jadi kan kalian sekarang tahu kenapa our group members will present adalah yang correct, bukan will present. Karena kalian bukan hadiah. Oke. Itu tadi kita belajar aturan suprasegmental dalam bahasa Inggris. Salah satu contohnya. Ya. Stop sharing. Mana tadi tuh? Share screen. Belum nih. Nah, itu tadi suprasegmental dalam bahasa Inggris, ya. Tone itu bermakna untuk menentukan adjective, noun, atau verb. Nah, yang barusan saya bilang, kalau verb itu yang ditekan pada silabel keduanya, itu tuh namanya suprasegmental rule. Kalau kalian menemukan kata yang sama dalam noun, verb, adjective, maka ketika yang ditekan yang suku kata kedua, maka kata itu bermakna verb. Kalau yang pertama bermakna noun atau adjective. Nah, tadi saya udah kasih kata present. Present. Ada contoh lain nggak? Coba kasih saya contoh lain, suprasegmental dalam bahasa Inggris. Produce. Hah? Produce and produce. Produce and produce, let's check. Ini tadi ya. Yang satu produce. Ini ya. Ini verb sama apa? Verb. Yang satunya lagi apa emangnya? Satu itu aja, mem, cuman beda nyebutnya. Noun. Ya. Satunya sebagai verb, satunya sebagai noun. Pada verb, di mana penekanannya? Silabus pertama apa silabel kedua? Kedua. Kedua, karena verb memang harus kedua. Makanya, jadikan aku verb. Jadikan aku yang kedua maksudnya. Yang ditekan. Doesn't make sense. Nah, kalau dia sebagai noun, yang ditekan, yang mana? Di level ke pertama. Yang pertama. Apa bedanya produce dan produce dalam segi makna? Kalau dia sebagai verb, cara membacanya produce. Ini yang D sama angka 3 njolor ke bawah nih. J ya. Produce. Kayak mau bilang minum jus itu. Produce. Produce. Itu artinya to make something. Misalnya, I produce 10 poems every day. Saya membuat 10. Memproduksi gitu ya, memproduksi. Atau I produce apa sih? I produce a baby? No. I produce 10 poems every day misalnya gitu kan. Kayak gini. France produces a great deal of wine for export. Oh yeah, it was good. Kemudian kalau dia sebagai noun membacanya menjadi produce. Produce. Agak A ya, agak AO tuh produce. Ya. Nah, artinya apa? Food or any other substance or material that is ground or obtained through farming. Nah, jadi kalau kalian mau bilang hasil pertanian itu bisa bilang produce.
Itu noun. Produce. Paham ya? Jadi tadi aturan yang saya kasih tahu benar kan? Kalau verb yang ditekan belakangan, kan huruf v pada kata verb itu kan datang belakangan. Maka yang ditekan yang kedua. Kalau dia noun atau adjective, n sama a itu kan datang duluan. Maka yang ditekan duluan. Oke. Paham? Bingung? Atau paham tapi bingung? Atau bingung tapi paham? Paham sampai sini? Paham, tapi masih bingung. Insya Allah. Kalau Anda bingung, berarti Anda berpikir. Hanya orang yang tidak berpikir yang tidak bingung. Oh, dia tak mikir, apa yang mau dibingungkan, kan? Oke. Apa yang dibingungkan? Saya juga bingung, Mem. Saya bingungnya apa? Kayak gitu. Aduh, jangan kayak gitu. Bingung juga saya nanti jadinya. Apa yang dibingungkan? Arti dari stres itu apa, Mem? What is Stres stress? itu ketika lagi belajar fonologi. Stres. Bukan stres itu, Mem. Oh, itu stres gitu ya, atau stres. Oh, itu kan? Ya, What's stress, Mem? stres itu artinya penekanan. Ya. Penekanan. Jadi, kalau orang yang stres itu karena dia tertekan. Oke. Biasanya tekanan Oke, paham. itu berbanding lurus sama gaya. Makanya orang yang banyak gaya itu biasanya orang stres. Karena dia banyak tekanan, kan? No, it's not about it. But it has something to do with that, ya. Stres itu intinya literally, mau untuk orang gangguan jiwa ataupun pada kata yang sedang kita pelajari saat ini, stres itu artinya tekanan. Oke. Nah, dalam kata, satu kata itu biasanya kan terdiri dari beberapa silabul. Paling sedikit terdiri dari satu silabul. Seperti stop, go, eat. Itu kan satu silabul. Tapi kalau kayak kata present, kan present, present, present. Itu kan ada dua. Nah, sebagai orang yang bukan native speaker, yang tidak terlahir untuk mengetahui kapan dan di mana terjadinya stres pada kata ini, kita belajar biar tahu di silabul yang mana yang stres. Kayak gitu. Setiap silabul yang stres, kalau silabul pertama yang stres, maka dia yang ditekan. Jadi present. Present. Nah, itu yang pertama kan yang tekan pre. Kalau ditekan tuh pre. Kalau nggak ditekan sen. Present. Ya. Nah, kalau yang ditekan yang kedua present. Present. Ada aturan untuk huruf I pada alfabet bahasa Inggris, I, E. Ketika dia ditekan, dia berubah menjadi E. Kalau dia tidak ditekan, dia menjadi I atau E. Tergantung pertama atau kedua. Coba kalian dengar. Pada kata present, itu ya, datar ya. Itu kan dua-duanya E ya. Present, E juga kan. Tapi ketika silabul pertama yang ditekan, maka bunyinya present. Artinya huruf E, huruf I dalam bahasa Inggris, ketika dia berada di silabul pertama dan kena tekan, maka dia menjadi E. Maka bunyinya menjadi pre. Tapi kalau dia tidak ditekan, dia berada pada posisi kedua, dia tinggal sen. Present. Beda dengan kalau yang ditekan yang kedua. Yang pertama nggak mau jadi present. Nggak mau dia. Nggak bisa aturan itu ikut.
Kalau yang ditekan itu yang kedua, yang pertama pada kata pre itu menjadi I. I tipis, enggak I yang tegas. Present. Nah, tapi setiap yang kena tekan, E-nya jadi orang Batak. E. Oke. Jadinya present atau present. Paham? Mudah kan? Mudah. Habis ini lupa lagi. Tunggu loh, saya ambil charger. Oke. Udah nggak bingung kan? Soalnya bingung lama-lama. Share screen. Jadi nggak sempat sama yang lain lagi. Saya tuh sering kebanyakan bacot. Bentar. Mana? Oh, ya gerak lah. Oh, ini differences-nya tadi ya. Oke. Apa ini sih quiz? Apa kuisnya nih? How to pronounce this sentence? Bagaimana pronounce-nya? Aduh, stem mah nggak challenging. Coba produce, present. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana mempronounce ini? Bagaimana pronounce ini? Nampak nggak sih? Oke. So pronounce this word. 1, 2, 3. Stem. Itu A-nya bacanya Jadi stem. Ingat, di belakangnya ada huruf P, bukan stem aja. Kalau stem itu tuh apa? Cabang ranting pohon itu stem, apa batang pohon tuh namanya stem, STEM itu kan. Tapi ini bacanya stamp. Ada P di belakangnya. Ya, jadi stamp. Oke, nah ini yang sering salah juga nih. Bagaimana pronounce-nya? Night. Ya, night. Transkripsinya gimana? Garis miring N A I T. Night. Ya, bukan naik ya. Tapi night. Macam orang Sekadau. Naik pohon. Ya, orang Sekadau bilang naik kan naik. Datang kaki aku, kata dia bilang. Mau bilang kaki nyampe ke tanah, datang kaki aku. Emang kaki kau dari mana? Lucu orang Sekadau tuh. Ada orang Sekadau kan? Oke. Nah, prosotan. Suprasegmental simbol. Jadi suprasegmental balik nih kayaknya nih. Simbol-simbol suprasegmental itu gimana? Kalau stres itu bentuknya Koma atas. Apostrof itu namanya anak bahasa. Jangan bilang koma atas, koma bawah, koma tengah. Single quote or single comma. Iya, kalau dia berdua terus kawin gitu ya. Atau pacaran. Married lah singkatnya. Itu namanya apostrof. Koma di atas itu namanya apostrof. Ya, jadi apa simbol stres pada suprasegmental? Apa simbol suprasegmental stres? Apostrof. Kalau simbol suprasegmental tone pada bahasa Mandarin
Kalau dia tone pertama, garis di atasnya lurus. Kalau dia tone yang kedua, Garis tengah. garisnya naik ke gunung. Kalau dia tone yang ketiga, dia seperti huruf V. Kalau yang keempat, garisnya turun gunung. Nah, itu simbolnya. Kalau di bahasa Prancis, itu ada yang di atas untuk membacanya E atau E tuh. Ego. Apa itu, Risti namanya? Apa, Mem? Aksen. Aksen ego sama aksen. Apa itu aksen ego? Sorry, Aksen Mem, I ego. don't know. Aksen Coba cerita. ego sama aksen apa lagi satunya, saya lupa. Kan di bahasa Prancis tuh, coba kalau misalnya tulis Joyeux Noël gitu. Noël di atasnya ada titik 2 di atas O-nya tuh kan. Coba nengok bahasa Latin itu, dia ada di atasnya ada centang lah, ada yang naik gunung lah, ada yang turun gunung lah. Iya, benar. Nah, itu tuh simbol-simbol suprasegmental. Bahasa Indonesia ada nggak suprasegmentalnya? Enggak. Tak ada. Nggak ada. Ya, makanya bahasa Indonesia itu bahasa yang jauh dari stres. Jauh dulu. Ya, makanya kita nggak ada yang stres, sakit jiwa aja. Oke. Udah ya, tahu lah ya. Jadi suprasegmental itu intinya adalah bagian atau unit dari prosodi. Prosodi itu lebih kompleks. Jadi nanti kalian akan mempelajari prosodi lebih jauh lagi pada mata kuliah semantik. Oke, sedangkan suprasegmental kalian akan mempelajarinya ya di mata kuliah ini sih. Di fonologi gitu ya, sama di pronunciation, sama di speaking sebenarnya. Tapi kan speaking kan mana adanya, ayo suprasegmentalnya mana kayak gitu ya. Enggak, orang skill mah nggak mikir suprasegmental apa. Ya, that's the end. This is the end. Sebenarnya ada PowerPoint yang lain lagi, tapi intinya itu ya. Paham nggak sih kalian intinya? Amin. Nah, tadi Paham, hubungannya dengan rhyming apa? Tadi di awal-awal kita kan ngomong rhyme. Rhyme itu hubungannya dengan apakah dengan prosodi, suprasegmental, atau phonotektik rule? Rhyming. Kayaknya tiga-tiganya berhubungan, Mem. Ya, betul. Tiga-tiganya berhubungan. Karena ketika kita ingin menyusun kata menjadi baris atau bait atau Aku kalimat belum mau main yang soalnya sampai di pulnya kan nelponku kan. Oh iya kah? Nelponku sampai di puluh status kok. Udah kan kalau dia nelpon kan Cita. tahu lah Tahu saya. sedikit katanya. Kan orang pasti nanya apa ya kata si Dok kan? Mana nggak saya tahu. Sampai segitunya. Ngapain deh? Kok apa? Cuma apa sih sebenarnya? Cuma aku bingung. Ada banyak. Aku sama bingung. Aku pun bingung nggak. Dupin. Oh, bingung. Kan. Bingung nggak kami ini? Sorry. I'm just talking with my friends. Kalian mau tahu nggak? Saya tuh pernah baru buka Zoom, ya. Terus tuh mahasiswa saya tuh nggak ngeh kalau mikrofonnya tuh kebuka. Terus dia ngomongin saya atau I'm enggak so sih? sorry, Mem. I'm sorry. Iya. Ngomongin Mem. Sorry itu Iya. bahasa kampung, sorry. Sama, saya orang kampung nggak. Jadi dia tuh udah. dia tuh ngomongin Kampung saya. Dan untungnya ngomonginnya tuh yang baik. Coba bayangin. Kalau lagi maki-maki saya. Kan? Dia kan harus sakit jantung selama 1 semester untuk Auto jantung, Mem. Iya kan? Aduh, Kalau harus ngomong diikat gitu, kuat-kuat pakai tali kepuat bingung. jantung aku nih, udah salah ngomong. Iya. Dia Mem, lupa. sorry. Dia ngomong sama temannya. Mau bilang kalau udah dulu aku ada kelas nih, kayak gitu kan ya. Dan sepertinya saya nggak jelas, kalau agak jauh kan nggak kedengaran. Sebenarnya tuh kawannya tuh bilang, ya apa kelas. Terus tuh dia tuh bilangnya gini, jangan macam-macam kak, udah bilang ini dosen aku nih. Pokoknya kayak gitu lah, just say something good. You know, I'm here, I was like,
I want to explode laughing, you know. And but I was quiet. But it seems like other friends, teman yang lainnya, itu chat dia kayaknya. Ngasih tahu, woi mikrofono, sepertinya. Soalnya a few moment later, itu langsung mute. Ya, so hati-hati. Sangat Kadang-kadang luar naas biasa. tuh. Kadang-kadang naas tuh Maaf, enggak ma'am. assalamualaikum. Maaf, ma'am. I'm so sorry. Oke. So, jadi intinya gitu ya untuk suprasegmental prosodi, dan kalian bisa lihat di PowerPoint kawan-kawan yang lainnya untuk mendalami lebih lanjut. Terus untuk meeting selanjutnya setelah tahun baru saya akan coba dengan kuis. Nanti setelah kuis, nggak tahu pakai Quizizz atau pakai Edmundo atau pakai Kahoot, saya belum tahu. Kuis gitu ya, kita kayak nge-game. Sekaligus juga mau nanti kalau udah kita bahas. Biarkan. Kan kadang-kadang manusia nih kalau dikasih tahu, oh ya ngerti, oh ya, paham. Sekali dikasih tugas kawan, nyaman, nggak ngerti. Kan? Yeah, so we will try using quiz, and nanti di final examnya, aduh saya trauma ngoreksi rasanya, ini saya mau mabuk ngoreksi rasanya nih, udah kalian tuh kelas ini aja. Kalian mau tahu yang paling bikin kepala saya tambah sakit lagi ngoreksi punya kalian itu yang tulis tangan itu, ya Allah, mak, dia punya tulisan tangan. Kalian tuh harus bersyukur saya sabar mau membaca. Kalau saya nggak sabar, nggak saya baca, coret aja lah. Yeah, so I thank you very much bagi yang mengetik karena it really helps. Mudah gitu ya. Tapi yang tulis tangan, apalagi yang garis tabelnya tuh bencot-bencot, terima kasih udah menguji kesabaran saya. Oke, so nanti perencanaan saya untuk final examnya kita pakai quiz saja biar langsung ketahuan berapa nilai kalian. Nah, sebelum kita final exam pakai quiz, pakai itu yang langsung jawab gitu, Quizizz atau Kahoot. Sebelumnya kita praktis dulu, makanya ada 1 atau 2 quiz sebelum final exam biar kalian tahu, oh kayak gini loh nanti quiznya. Dan I think that's all. Nanti saya hubungi lagi lewat, saya informasikan lagi lewat Facebook. And that's all for today. Any question? No, ma'am. No question is a good student. No question when everything is clear. The teacher is good, the student is good. Okay, so if there is no question, I think we can call it the day for now. And see you next year. And a Happy New Year! Snow is coming. Happy New Year, ma'am. Oleh-oleh you, ma'am. Oleh, ma'am. Are you still in Paris? Do you think I will come back? Coklat, ma'am. Bye-bye. Enjoy your holiday, ma'am. Enjoy your holiday. Okay, bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Again. Oleh-oleh you, ma'am. Yeah.